Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat sunnah tarawih, salat isya berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan membuahkan suatu kebaikan dan menuju kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah, tadi pada kesempatan malam hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan rahasia keberkahan sahur. Sebetulnya tadi malam sudah dibahas, jadi saya membahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu manajemen waktu produktif di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alaihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu menjalankan ibadah salat tarawih. Nanti akan kita laksanakan, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang turut serta di dalam menjalankan ajaran dan syariatnya. Hadirin jemaah salat sunat tarawih yang dirahmati Allah, manajemen waktu yang produktif itu dalam artian bahwa kita memanage, mengatur waktu di dalam bulan suci Ramadan ini, bagaimana caranya agar bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, tidak terlewatkan begitu saja dari setiap detik, setiap menit, sehingga kita menuju kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa perlunya memilih waktu? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya kalau misalkan memilih waktu itu adalah perlu suatu komitmen di dalam diri kita, sehingga kita menentukan waktu kita, sekian kita akan ini, jam sekian kita akan ini, jam sekian kita akan ini. Nah, itu merupakan suatu komitmen waktu, memilih waktu. Itu harus kita efektifkan dan kita laksanakan, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Nah, kenapa bulan suci Ramadan harus dimilih waktu, Bapak Ibu? Karena itu tadi, setiap detik, setiap menit yang kita laksanakan, kita lewati, apabila kita tidak memanagenya, maka lewatlah sudah. Mau nggak bulan suci Ramadan ini lewat begitu saja? Mau tidak? Tidak. Nah, untuk itu marilah kita mumpung sekarang baru hari kelima, mari, tidak ada salahnya kita mulai memanage waktu. Sholat tarawih sudah sholat sunat tarawih, qiyamul lail, sholat sahur, lalu tadarus,
secara pribadi, mau secara kelompok setelah sholat sunat tarawih, itu silahkan kita laksanakan. Yang penting setiap menit, setiap detik yang kita lewati itu membuahkan suatu hasil yang merupakan suatu amal kebaikan. Nah, kenapa? Nah, karena bulan suci Ramadan itu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa korelasinya antara ayat tadi dengan memanage waktu? Sebetulnya sangat erat sekali hubungan antara ayat tadi dengan memanage waktu. Memanage waktu, kita mengatur waktu untuk melaksanakan ibadah. Sementara ayat tadi menentukan, Allah mengajak kepada kita, menyuruh kepada kita untuk menjalankan ibadah saum, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi memanage waktu dengan mengisi kegiatan-kegiatan kita supaya kita selesai Ramadan, kita nyambung antara yang diserukan oleh Allah dengan apa yang kita laksanakan. Nah, itu mungkin. Jadi agar kita tidak terlewatkan bulan suci Ramadan ini, karena memang bulan suci Ramadan itu datangnya hanya satu kali setiap tahun, sehingga kalau kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka jangan harap bulan suci Ramadan ini menjadikan suatu Ramadan yang dapat meningkatkan jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan kali ini lewat begitu saja, sangat disayangkan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu untuk dapat beribadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan juga kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.